Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang media pengembangan kognitif. Nah, ini merupakan lanjutan dari mata kuliah pengembangan kognitif pada anak usia dini. Pada pertemuan ini, satu kali pertemuan kita akan membahas tentang bagaimana sih media itu diajarkan di dalam untuk menstimulasi perkembangan kognitif pada anak usia dini. Media. Media yaitu merupakan alat bantu untuk pembelajaran agar untuk mencapai tujuan dari kegiatan pembelajaran ya. Selanjutnya kata media itu berasal dari bahasa Latin. Nah, ini bahasa Latinnya medius ya. Medius yang secara harfiahnya yaitu tengah, perantara atau pengantar. Nah, di sini media itu untuk sebagai pengantar agar pesan ya yang disampaikan oleh guru kepada anak itu bisa tersampaikan dengan baik dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai secara optimal. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya media perantara atau pengantar, pesan atau pengirim kepada penerima. Nah, itulah pengertian dari media ya, anak-anak. Next, selanjutnya pengertian media menurut para ahli. Nah, adapun eh, ahlinya yang pertama yaitu Sardiman 2007 mengemukakan yaitu media segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat anak sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi ya. Media itu agar pembelajarannya lebih menarik, anaknya lebih senang, tujuan pembelajarannya lebih tercapai, pesan yang disampaikan lebih mudah. Makanya di sini adalah suatu media. Selanjutnya menurut Briggs, media adalah segala alat visi yang dapat menyajikan pesan serta merangsang anak untuk belajar ya, merangsang. Terus selanjutnya jenis-jenis media pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ada berbagai jenisnya. Adapun ada secara visual, secara audio maupun secara audiovisual. Kalau secara visual yaitu suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan informasi khusus materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan ya. Media itu bisa dilihat visual, visualisasi. Selanjutnya yaitu jenisnya yaitu media audio. Media audio itu media yang bisa didengar ya. Media pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran yang disajikan dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran. Sedangkan media audiovisual yaitu media pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran yang disajikan dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan audiovisual. Nah, seperti adapun contoh-contohnya media visual, eh, poster, peta, globe, gambar atau foto, atau peta konsep ya. Kalau contohnya dari media audio yaitu yang mendengarkan suara ya. Nah, radio atau alat rekaman. Kalau contoh dari audio visual yaitu ada televisi, kaset atau anak-anak melihat video dari YouTube. Nah, seperti itu ya. Nah, adapun tujuan dari media pembelajaran, nah, satu meningkatkan pemahaman. Dengan adanya media, diharapkan anak-anak itu lebih paham tujuan dari kegiatan pembelajaran. Anak bisa keterlibatan secara aktif, meningkatkan keterlibatan. Terus memfasilitasi pembelajaran aktif, sama menggambarkan konten dengan lebih nyata ya, lebih nyata. Anak lebih paham kalau menggunakan media yang lebih nyata. Selanjutnya memfasilitasi pembelajaran mandiri. Nah, oke, anak bisa belajar mandiri dengan menggunakan media, meningkatkan retensi dan pemulihan informasi, meningkatkan kreativitas. Anak-anaknya lebih kreatif. Selanjutnya manfaatnya. Adapun manfaat media pembelajaran secara umum yaitu memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Nah, pembelajarannya lebih efektif, tujuannya lebih tercapai. Selanjutnya manfaat media pembelajaran secara khusus ini menurut Camp and Dayton. Penyampaian materi
pelajaran dapat diseragamkan. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Efisiensi dalam waktu dan tenaga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, ya. Nah, makanya kalau ada media itu kegiatannya itu lebih jelas. Lebih jelas, lebih menyenangkan. Selanjutnya media yang digunakan untuk anak usia dini. Nah, apa sih kriterianya ya media yang digunakan untuk anak usia dini? Kalau media anak usia dini itu ini, nah contoh-contoh untuk mengembangkan kognitif ada menggunakan balok atau kotak bangunan. Balok atau kotak bangunan fungsinya memperkenalkan kepada anak berbagai bentuk kotak bangunan yang bisa mereka lihat sehari-hari. Nah, di sini bisa dari kotak itu mengajarkan berbagai macam bentuk atau uh, tentang sisi-sisinya. Nah, selanjutnya kotak-kotak huruf. Nah, contoh selanjutnya media pada anak usia dini kotak huruf. Di sini agar anak itu bisa menarik minat baca menyusun huruf dalam kata yang bermakna. Selanjutnya yaitu papan panel. Kalau papan panel fungsinya memperkenalkan konsep bilangan dan bercerita dengan papan panel ya. Konsep bilangan atau angka 1 sampai 10 atau mengenalkan pohon-pohon angka seperti itu ya. Papan geometris. Papan geometris berfungsi mengenalkan bentuk-bentuk geometris. Oke. Sampai di sini bisa dipahami. Oke, next selanjutnya contohnya lagi ada boneka. Nah, boneka alat peraga dalam permainan sandiwara untuk mengembangkan kognitif. Selanjutnya ada kotak pos untuk membandingkan bentuk geometri, domino. Nah, domino benda yang sama atau kepingan gambar berfungsi bagi guru untuk memperhatikan gambar sambil bertanya. Loto, loto atau kartu angka atau kartu huruf ya, ini bisa juga ini untuk mengembangkan imajinasi anak, bisa mengembangkan kognitif anak. Ada gelas ukur berfungsi untuk percobaan percampuran warna, mengenalkan konsep tentang ukuran pendek panjang, tentang kotak kubus, alat-alat yang di luar banyak lagi deh. Nah, itu berbagai contoh media yang digunakan untuk mengajarkan pada anak usia dini. Dan tidak terlepas penggunaan media tersebut sesuai dengan usianya ya. Nah, oke. Ya, terima kasih. Mama.